بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas di setiap malam Jumat, kita mempelajari kitab Syarah Umdatul Ahkam, sebuah kitab yang diambil dari hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis-hadis seputar fikih. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-9, Al-Hadithu Tasi', hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 di mana Nabi SAW menjelaskan dengan perbuatan, dan itu juga termasuk hadis. Hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam حديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, berarti ada hadis yang berbentuk ucapan. Seperti innamal a'malu binniyat, itu hadis qaul. Au fi'lin, atau berbentuk perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu juga hadis. Di antara hadis yang menjelaskan perbuatan Nabi adalah hadis yang ke-9 dari kitab Umdatul Ahkam. Kata Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat
dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Rasulullah yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah, Rasulullah itu dahulu menyukai mulai dari yang kanan. Seperti apa? Fi tana'ulihi, di dalam dia memakai sepatu atau sandal. Jadi Aisyah mengatakan Nabi itu memakai, kalau ingin memakai sandal atau sepatu, mana duluan dipakai? Sebelah kanan. Untuk membukanya maka didahulukan sebelah kiri untuk melepaskannya. Wa tarajjulihi, demikian juga Nabi bersisir. Beliau memulai dari sebelah kanan. Ini menunjukkan Nabi itu rapi. Ada, jangan sampai mengikuti hanya panjang rambutnya saja. Jazakallahu khair. Tukar lagi orang ini. Jangan sampai dia panjangkan rambutnya sebahu atau setelinga. Naam, Nabi rambutnya panjang seperti itu, namun lihat Nabi bersisir. Nabi itu sering bersisir, rapi. Sampai di dalam masjid pun tak sempat mungkin bersisir. Disisirkan siapa? Istrinya. Udah dipraktekkan ini jemaah. Jangan hanya kita ini pelajar saja. Udah dipraktekkan nih. Udah disisir zaujah tadi apa kan? Naam, Nabi kalau tidak sempat maka Aisyah yang menyisirkan rambutnya. Wa tuhurihi, demikian juga di dalam bersucinya, entah itu mandi maka disiram dari sebelah kanan, itu sunnahnya. Gak harus mandi wajib saja, walaupun mandi kita itu tidak mandi wajib, mandi biasa saja tetap disunnahkan dari sebelah kanan dulu kita siram, baru sebelah kiri. Apalagi kalau dia mandi wajib, dan begitulah cara mandi wajib. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada segala perkara-perkara yang baik, segalanya. Kalau itu perkara yang baik, maka mulai dari sebelah kanan. Memakai baju itu kan perkara baik, pakai dulu lengan kanan. Demikian juga dari sebelah memakai celana, ya. Jadi perkara-perkara yang baik, kalau itu perkara yang baik maka mulai dari sebelah kanan. Dan kalau perkara itu bisa dilepaskan seperti sandal, sepatu, maka lepaskan dari sebelah kiri.
sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Imam Muslim, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bil yusra. Apabila kalian memakai sandal atau selainnya, maka mulailah dari sebelah kanan, dan apabila melepaskannya, membukanya, maka mulailah dari sebelah kiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Poin ini sudah kita sampaikan atau sudah kita bahas ya. Namun kalau seandainya perkara-perkara yang mungkin berlawanan dari suci, seperti masuk ke tempat-tempat ke kamar mandi, mana duluan? Kaki kiri. Kalau masuk ke masjid, maka kaki kanan. Nanti kita keluar dari masjid, kita mulai dari sebelah kaki kiri, keluarnya kaki kiri, masuknya kaki kanan. Kalau dia kamar mandi, masuknya kaki kiri, kemudian keluarnya kaki kanan. Demikian juga istinja, karena istinja itu perkara qadharah, perkara jorok, atau di sana ada bakteri-bakteri atau kuman-kuman, membersihkannya, maka bersihkan dengan tangan kiri, bersihkan dengan tangan kiri. Ini merupakan bahwasanya agama kita menjaga kesehatan, menjaga perkara-perkara yang mudarat. Ini merupakan agama kita menjaga perkara-perkara yang memberikan mudarat kepada kita muslim. Makanya segala sesuatu yang memberikan mudarat kepada jiwa kita, kepada diri kita, atau termasuk terlebih mudarat itu kepada diri orang lain, maka diharamkan di dalam Islam, dilarang di dalam Islam. Sampai kata Nabi SAW, agar supaya orang lain tidak terkena mudarat, tidak terkena celaka, kalau kita menampak sesuatu penghalang dari jalan umum, menyingkirkannya bagian dari iman. Menyingkirkan penghalang, entah itu duri atau kayu atau batu-batu dari jalan yang manusia banyak berjalan di tempat itu. Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkannya itu bagian dari cabang iman, dan itu adalah cabang yang paling rendah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Jadi kalau ketika kita berjalan nampak di situ ada batu besar atau ada kayu-kayu terlintang, maka hendaknya terpanggil iman kita untuk menghawaskannya. Terpanggil iman kita, karena itu bagian dari cabang iman. Kalau itu adalah cabang yang paling rendah, itu juga kita tidak bisa. Bagaimana dengan yang pertengahannya? Bagaimana dengan yang paling tertinggi? Al-haya'u, malu, cabang dari iman. Dan tidaklah mendatangkan sifat malu kecuali kebaikan. Harusnya muslim itu, mukmin itu memiliki sifat malu, karena itu cabang iman.
Jadi Islam ini luar biasa menjaga diri kita dari perkara-perkara mudarat. Demikian juga memberikan mudarat kepada orang lain. Dilarang di dalam Islam, dilarang. Tidak boleh. Baik. Kemudian masuk kita kepada hadis yang keberapa? Ke-10 ya. Ini hadis ke-9, masuk kepada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurra muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila gharazhu falyaf'al. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna ummati, sesungguhnya umatku, yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Yad'un yakni yud'un, di sini katakan mabni lil majhul, mabni lil majhul, berarti yud'auna, mabni lil majhul berarti membacanya yud'auna. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sungguhnya umatku nanti dipanggil yunadun, dipanggil di hari kiamat ghurran muhajjalin min atharil wudu', ketika dipanggil dalam keadaan umat tersebut atau umat Nabi itu dalam keadaan berseri-seri, bercahaya, berseri-seri. Min atharil wudu', dikarenakan dari bekas wudu'. Jadi umat Nabi Muhammad itu nanti bercahaya. Dan terlebih dari anggota wudu itu akan memiliki cahaya. Wal muradu bihi huna an-nur al-kain fi hadhihi al-a'dha' yawm al-qiyamah.
cahaya pada anggota wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa yang mampu dari kalian untuk memanjangkan cahaya itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk memanjangkan cahaya itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Wa fi lafz akhar, di dalam lafaz lain, ra'aitu Aba Hurairah yatawadda faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Kemudian ada seorang sahabat melihat, atau ada seseorang melihat Abu Hurairah ini ketika membasuh wajah dan membasuh tangan. Abu Hurairah menyampaikan membasuhnya sampai mendekati mangkibain, bahu. Tak sampai ke bahu tapi mendekati bahu, berarti lewat dari siku. Demikian juga ketika membasuh kakinya, ketika membasuh kakinya, Abu Hurairah membasuh sampai betis. Membasuh sampai betis berarti melewati mata kaki. Ini perbuatan siapa? Perbuatan siapa ini? Abu Hurairah, bukan perbuatan Nabi. Kenapa Abu Hurairah melakukannya, membasuh tangan melewati siku, hampir mau sampai ke bahu? Demikian juga ketika membasuh kaki, dia membasuh sampai betis. Kenapa dia lakukan itu? Summa qal, kemudian setelah Abu Hurairah melakukan itu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjiluhu falyaf'al. Siapa yang ingin atau siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya itu, maka lakukanlah. Berarti Abu Hurairah melakukannya supaya dipanjangkan nanti cahaya itu dari anggota wudunya. Namun sebagian ada dari hadis ini, sebagian memahami panjangnya cahaya di sini adalah menjaga wudu. Begitu batal, diambilnya lagi wudunya. Begitu batal, diambilnya lagi wudunya. Berarti dia menjaga wudu. Dia ingin cahaya itu panjang, terus menerus, maka dia menjaga wudunya, jangan sampai dia batalkan wudunya.
Paham? Dari sebagian memahami hadis ini adalah dengan dia menjaga wudunya. Apakah salah menjaga wudu? Tidak. Dan kalau mampu kita menjaganya, sehingga ketika kita mengucapkan tasbih, mengucapkan zikir dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, dan itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Setiap kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir atau kalimat-kalimat tasbih, kita dalam keadaan berwudu, kita dalam keadaan suci, dan itu lebih afdal. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman istata'a minkum, bagi siapa yang mampu. Karena tidak semua mampu menjaga itu. Terkadang ada orang bersih suci ketika sholat saja. Makanya disebutkan di dalam adabus syar'iyyah, ada sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab di dalam syariat. Di situ dijelaskan sebelum kita tidur pun adabnya itu berwudu. Ini luar biasa, menjaganya itu berat. Menjaganya ini berat. Bahkan ada di kalangan sahabat untuk menjawab salam pun atau menjawab zikir-zikir pun dia harus berengan-berengan berwudu. Namun dipahami oleh Abu Hurairah di sini panjangnya cahaya itu dengan melewatkan batas-batasan membasuh anggota wudu. Itu yang dipahami oleh Abu Hurairah sehingga dia melakukannya ketika dia membasuh tangannya sampai mendekati bahu, karena dia ingin lebih panjang lagi cahaya itu. Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, boleh tidak di dalam membasuh anggota wudu itu lewat dari yang sudah ditentukan. Terjadi khilaf. Kalau perbuatan Abu Hurairah berarti dia membasuh sampai melewati dari apa yang dikatakan oleh Allah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah mengatakan basuhlah tangan kalian sampai siku. Ini perintah atau tidak? Perintah. Al-Quran mengatakan Allah memerintahkan kepada kita hanya sebatas siku. Demikian juga membasuh kaki sampai ka'bain, mata kaki. Kenapa Abu Hurairah melewatkannya? Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan apalagi disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya
yang memahami dari hadis ini seperti apa yang dipahami oleh Abu Hurairah, cuman Abu Hurairah sendiri. Cuman Abu Hurairah sendiri. Abu Bakar tidak melakukan seperti itu. Umar, Utsman tidak ada riwayat atau dalil melakukan itu. Sampai dijelaskan di sini disebutkan di penjelasan dari kitab Umdatul Ahkam ini, amma qawluhu faman istata'a ila al-akhir, mulai dari kalimat bagi siapa yang mampu, faman istata'a minkum ayyutina ghurratahu falyaf'al. Sebagian mengatakan itu adalah tambahan dari Abu Hurairah, la min kalamin Nabi, bukan ucapan Nabi. Berarti ucapan Nabi itu sampai min asaril wudu. Inna ummati yud'auna yaumul qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bersinar berseri dari bekas wudu. Sampai situ saja. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Sebagian mengatakan itu adalah tambahan dari Abu Hurairah. Berarti bisa difahami kita tetap membasuhnya sesuai dengan ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Membasuh tangan sampai siku, membasuh kaki sampai mata kaki, membasuh mata sampai mata kaki. Demikian juga riwayat-riwayat yang menjelaskan wudu'nya Nabi seperti di hadis yang ke-8. Demikian juga dalam riwayat-riwayat lain, faghasalahuma summa adkhala yadayhi faghasalahuma marratain ilal mirfaqain. Nabi itu membasuh tangannya sampai siku. Sampai siku. Jadi kita tetap membasuh anggota wudu sesuai yang ditetapkan oleh Al-Quran dan perbuatan Nabi. Jadi jangan kita ketika melakukannya sampai seperti Abu Hurairah dengan berdalil Abu Hurairah melakukannya. Ya, dan ini terjadi di kalangan para ulama khilaf. Kalau terjadi khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama tidak membolehkannya. Bukankah itu amalan sahabat? Naam, cuman satu sahabat yang melakukannya. Sahabat-sahabat lain tidak melakukannya. Faham ini jemaah? Baik. Naam, fadhal. Ya, betul. Itu apakah ada
sahabat yang lain yang menyelisih pendapat daripada Abu Hurairah tersebut. Karena pendapat sahabat walaupun satu kan Ustaz, kalau tidak adanya menyelisih berarti sahabat yang lain menyepakati begitu Ustaz. Apakah demikian Ustaz? Baik. Baik, Allah alam di sini tidak disebutkan adanya para sahabat lain menyelisihinya. Nah, maka tapi kita nanti insyaallah kita cari lagi apakah di sana nanti ada para sahabat menyelisihinya. Baik. Nanti insyaallah kita terangkan akan datang ya. Di kitab ini tidak ada dijelaskan tentang adanya sahabat menyelisihi dari amalan Abu Hurairah. Akan tetapi yang ada cuman Abu Hurairah yang mengamalkannya. Yang ada cuman Abu Hurairah yang mengamalkannya. Namun apakah ada sahabat yang mengingkari dari perbuatan Abu Hurairah? Itu maksudnya? Nah, sahih. Naam, ada lagi jemaah? Tolong. Masalah mungkin pelajaran yang lalu Ustaz, teringat kalau kemarin ada penjelasan Ustaz kan dari hadis Nabi itu yang dalam hadis Utsman itu sebutkan Rasulullah mencuci 3 kali Ustaz ya. Kemudian ada hadis yang terakhir pas Ustaz setelah salam itu jelaskan ada yang 1 kali Ustaz. Iya. Pertanyaannya kalau dilebihkan bagaimana Ustaz? Maksudnya lebih daripada 3 kali. Naam. Apa ini termasuk mubahnya atau hal yang mubah Ustaz? Naam. Hah? Titipan pertanyaan. Sesekali titipan itu lain lah berisi. Baik. Naam, kalau kemarin kita di pembelajaran yang kemarin, pertemuan yang lalu, kita melihat Utsman berwudu dengan membasuh 3 kali. Itu di hadis yang keberapa? Itu hadis yang ke-7. Itu hadis yang ke-7. Kemudian di hadis yang ke-8, adanya riwayat bahwasanya boleh membasuh 2 kali. Boleh membasuh dua kali.
Kemudian di dalam hadis yang kemarin yang kita tutup setelah sholat, hadis Bukhari menjelaskan Nabi itu pernah membasuh sekali. Namun bagaimana dengan membasuh sampai tiga kali lebih atau lebih dari 3 kali? Maka kata para ulama di dalam penjelasan kitab ini, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Bahkan di mana semalam saya baca ya? Bahkan dilarang, bahkan sampai kepada makruh. Maka intinya adalah kalau lewat dari 3 basuh, maka ini kita hindari, karena di situ ada penjelasan dari para ulama tidak dibolehkan. Faham ya? Tidak dibolehkan, maka kita hindari. Kalau lebih atau kurang dari 3, entah itu 1 atau 2, masih ada riwayat menjelaskan boleh basuh 1 kali atau 2 kali boleh. Namun kalau 3 kali, namun kalau dibasuh lewat dari 3, 4 kali, 5 kali, maka ini dihindarkan, tidak dibolehkan oleh para ulama. Baik, ada lagi jemaah? Udah azan? Hah? Azan dulu ya, kita azan dulu ya. Ada nggak pertanyaan? Kalau tidak ada berarti kita tutup. Oh ibu-ibu, nah sahih. Nah, di sini juga bertanya tentang perbuatan Abu Hurairah ya. Perbuatan dari Abu Hurairah yang memanjangkan wudu itu melewati batas, apakah termasuk bid'ah? Allahu a'lam. Di sini tidak disebutkan itu perkara bid'ah. Ya. Karena dikhilafkan di kalangan para ulama, apalagi sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan karena dia adalah amalan para sahabat. Apalagi dia adalah ahlul Madinah, amalan ahlul Madinah. Dan sebagai ulama mazhab, sebagian ulama mazhab mengambil hujjah atas amalan ahlul Madinah, mengambil hujjah atas amalan ahlul Madinah. Namun apakah itu dikatakan bid'ah? Allah alam, tidak ada penjelasan para ulama itu bagian dari bid'ah. Yang ada terjadi khilaf itu boleh atau tidak, atau dikatakan itu berpahala atau tidak. Baik, nanti insyaallah akan kita jelaskan lagi nanti. Ada nggak perkataan para ulama atas menjelaskan bahwasanya perbuatan dari Abu Hurairah itu bid'ah? Baik, kita tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.